Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wirianto, SEMAK CTE. Saya adalah mahasiswa PJJ Hukum di Prodi Bisnis dan Humaniora semester 1 Universitas Cyber Muhammadiyah. Saya bekerja sebagai seorang Tax and Accounting Manager di salah satu perusahaan nasional yang berada di Jakarta. Tepatnya di Jakarta Utara. Perusahaan tempat saya bekerja itu bergerak dalam bidang penjualan bahan bakar solar atau disebut HSD, High Speed Diesel, yaitu penjualan bahan bakar solar non subsidi. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai filsafat hukum dan etika menghadapi dilema moral di dunia teknologi dan inovasi ilmiah. Kita akan ke materi pertama. Oke. Daftar isi dari slide yang saya berikan adalah mengenai pembukaan, perkenalan, setelah itu relevansi topik dan tantangan etika genetik, latar belakang masalah, dasar teori filsafat ilmu, perubahan iklim dan tanggung jawab moral, kesimpulan dan rekomendasi, penutup, dan ucapan terima kasih. Seperti yang tadi setelah dijelaskan di depan bahwa nama saya adalah Dani Wirianto SEMAK CTA. Saya adalah mahasiswa semester 1 PJJ Hukum pada Prodi Bisnis dan Humaniora Universitas Cyber Muhammadiyah. Topik yang saya bawakan sekarang adalah filsafat ilmu dan etika menghadapi dilema moral di dunia teknologi dan inovasi ilmiah. Fokusnya adalah peran filsafat ilmu dalam menyikapi tantangan etis akibat kemajuan teknologi seperti AI, rekayasa genetik, dan perubahan iklim. Pendekatan yang saya berikan di sini adalah pendekatan filosofis untuk penyeimbangan. Latar belakang masalah dilema moral di era teknologi. Kemajuan teknologi seperti AI, rekayasa genetik, dan perubahan iklim itu menimbulkan dilema moral baru yang memerlukan pendekatan filosofis, di mana pentingnya keseimbangan inovasi dan etika, yaitu pendekatan filosofis penting untuk penyeimbangan inovasi dengan nilai kemanusiaan, seiring tantangan etis yang semakin kompleks akibat perkembangan ilmiah. Di sisi lain, perkembangan ini menuntut pemahaman. Pemahaman itu tidak berupa pemahaman yang biasa saja, tapi pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan pengetahuan ilmiah yang semakin maju ini. Oleh karena itu, filsafat ekonomi memainkan peranan penting
dalam mengarahkan kita untuk pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang kayak gimana? Yaitu keputusan yang etis yang terkait dengan teknologi dan inovasi ilmiah. Nah, tujuan dari presentasi saya adalah untuk menggali peran filsafat ilmu dalam menghadapi tantangan etis yang muncul akibat kemajuan teknologi dan tentunya inovasi ilmiah. Saya akan memberikan gambaran mengenai filsafat ilmu yang dapat membantu kita untuk memahami dilema moral yang timbul, serta bagaimana prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan dalam bidang genetik AI dan perubahan iklim. Dengan pemahaman seperti itu, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Di mana hubungan filsafat dan etika adalah menjelaskan hubungan mendalam antara ilmu dan etika, ilmu, filsafat ilmu dan etika teknologi, serta menyediakan kerangka berpikir untuk dilema moral di era digital. Nah, dasar teoritisnya adalah filsafat ilmu memberikan dasar teoritis untuk menilai implikasi etis dari kemajuan teknologi seperti AI dan rekayasa genetik. Analisis dan aplikasinya adalah menganalisis perolehan pengetahuan dari AI secara etis dan membahas mengenai tantangan konkret seperti perubahan iklim dengan solusi berbasis etika. Topik ini saya rasa berdasarkan opini saya sangat relevan untuk dibahas, mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat dari beberapa dekade terakhir, seperti AI, bioteknologi, dan tantangan perubahan iklim yang mengharuskan kita untuk memikirkan kembali bagaimana cara kita pendekatan etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang kita kembangkan. Pertanyaan-pertanyaan besar muncul seperti, apakah kita bisa mengubah genetika manusia? Atau siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh mesin yang cerdas? Oleh karena itu, filsafat ilmu ini memberikan pandangan yang sangat penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan cara yang etis, yang berbasis pada prinsip moral yang benar. Pada konferensi AI CIS Plus 2025 membahas mengenai isu etika teknologi dalam perspektif Islam, termasuk peluncuran indeks AI untuk dunia Islam. Itu juga ada piagam Riyadh Etika AI, di mana ICASCO dan SDA AI mengaktifkan piagam Riyadh yang ini adalah mempromosikan etika AI dunia Islam. Dan tahun 2025 juga ada konferensi yaitu IEEE Etik 2025, fokus pada dampak sosial dari teknologi baru yang menunjukkan relevansi topik secara global. Relevansi global. Inisiatif ini juga menyoroti pentingnya diskusi etika dalam inovasi teknologi di seluruh dunia. Nah, dasar teorinya adalah filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang menyebabkan pengetahuan yang sah dari yang tidak sah.
dalam konteks etika, filsafat ilmu itu tidak hanya bertanya tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, tetapi juga apa yang seharusnya kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. Salah satu teori utama yang relevan dalam diskusi ini adalah prinsip etika utilitarianisme. Apa itu? Utilitarianisme. Prinsip utilitarianisme adalah teori etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan pada konsekuensinya. Dengan kata lain, tujuan untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Dengan kata lain, menurut utilitarianisme, tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan ataupun kesejahteraan secara keseluruhan, atau yang mengurangi penderitaan sebanyak mungkin. Prinsip utama utilitarianisme adalah nomor satu adalah manfaat terbesar untuk jumlah terbanyak, di mana inti dari utilitarisme adalah prinsip kebahagiaan terbesar atau kesejahteraan yang paling besar bagi sebanyak mungkin manusia. Tindakan atau keputusan yang dipilih harus menghasilkan manfaat melebihi dari kerugian bagi masyarakat atau individu. Yang kedua, hedonisme. Sebagian besar utilitarianisme berakar pada hedonisme, yaitu pandangan bahwa kebahagiaan atau kesenangan adalah tujuan utama dari hidup manusia. Oleh karena itu, tindakan dianggap baik jika meningkatkan kesenangan atau mengurangi penderitaan. Nah, yang nomor 3 adalah prinsip konsekuensialis, di mana utilitarianisme adalah teori konsekuensialis yang berarti penilaian moral terhadap suatu tindakan yang hanya bergantung pada hasil akhirnya, bukan niat atau proses yang terlibat dalam tindakan tersebut. Jika hasilnya bermanfaat bagi banyak orang, maka tindakan tersebut dianggap baik, meskipun cara yang digunakan dipertanyakan. Contoh dari penerapan utilitarisme adalah, misalkan ada keputusan yang membangun suatu pabrik di suatu desa, pihak yang mendukung pembangunan pabrik akan berargumen bahwa meskipun ada beberapa kerugian seperti polusi atau gangguan terhadap warga, manfaat dari pabrik tersebut seperti lapangan pekerjaan, dan itu untuk banyak orang, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kontribusi terhadap pendapatan negara akan menghasilkan kebahagiaan ataupun kesejahteraan yang lebih besar bagi lebih banyak orang. Untuk pihak yang menentang pembangunan bagaimana? Ya mungkin mereka berpendapat bahwa kerugian jangka panjang bagi kesehatan warga dan lingkungan tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang didapat. Dalam kerangka utilitarianisme,
keputusan yang diambil akan didasarkan pada perhitungan apakah manfaat yang diperoleh itu lebih besar ketimbang dampak negatif yang akan ditimbulkan. Tipe-tipe utilitarianisme adalah utilitarianisme aktuil, di mana mereka menilai tindakan berdasarkan akibat langsung dari tindakan tersebut pada saat itu. Nah, setiap keputusan harus dievaluasi berdasarkan apa yang akan memberi manfaat terbesar pada saat itu. Yang nomor 2, utilitarianisme peraturan, di mana menilai tindakan berdasarkan peraturan atau prinsip umum yang cenderung menilai bahwa manfaat terbesar jika diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika tidak hanya menilai tindakan berdasarkan efek langsung, tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjangnya yang dihasilkan oleh peraturan tersebut. Kritik terhadap utilitarianisme adalah, yang pertama adalah mengabaikan keadilan. Salah satu kritik yang mendasar atau utama terhadap utilitarianisme adalah bahwa ia cenderung mengabaikan keadilan individu. Karena dalam beberapa kasus, prinsip kebahagiaan terbesar untuk jumlahnya yang terbanyak. Itu dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap minoritas atau individu, asalkan keuntungan yang lebih besar bagi mayoritas. Yang nomor 2, sulitnya untuk mengukur kebahagiaan. Utilitarianisme mengharuskan kita untuk mengukur dan membandingkan kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan oleh setiap tindakan. Namun, kebahagiaan adalah konsep yang subjektif dan sulit diukur secara objektif, yang bisa menyebabkan kesulitan dalam penerapan prinsip ini dalam kehidupan yang nyata. Yang nomor 3, pengabaian niat. Utilitarianisme hanya menilai akibat dari tindakan, bukan niat baiknya. Ini dapat menciptakan situasi di mana tindakan yang dilakukan dengan niat baik tetapi menghasilkan akibat yang buruk. Itu dapat dianggap tidak bermoral daripada tindakan yang dilakukan dengan niat buruk tetapi menghasilkan hasil yang baik. Nah, apa kesimpulannya? Utilitarianisme adalah salah satu teori etika yang menekankan bahwa mayoritas suatu tindakan itu ditentukan oleh hasil yang dihasilkan dengan tujuan untuk menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi orang yang terbanyak. Meskipun demikian, banyak penerapan praktis teori ini juga menghadapi kritik, terutama terkait terhadap keadilan individu dan kesulitan dalam mengukur kebahagiaan secara objektif. Nah, yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Namun terdapat juga pendekatan deontologis. Apalagi itu pendekatan deontologis?
Pendekatan deontologis adalah pendekatan di mana teori etika yang berfokus pada kewajiban moral dan aturan dalam menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah tanpa terlalu mempedulikan akibat atau hasil dari tindakan tersebut. Nah, berdasarkan dari kata Yunani deon yang berarti adalah kewajiban atau hal yang harus dilakukan, deontologi menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral atau norma terlepas dari konsekuensi yang ditimbulkan. Prinsip utama deontologi. Yang pertama adalah kewajiban moral, di mana deontologi menekankan pentingnya kewajiban moral yang harus diikuti tanpa memandang hasil akhir. Nah, tindakan yang dianggap benar itu jika sesuai dengan aturan atau kewajiban moral, bukan berdasarkan apakah tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang baik atau buruk. Yang kedua adalah aksi yang dijalankan sesuai dengan aturan, di mana dalam pendekatan ini tindakan yang dilakukan dianggap benar jika seseorang atau sesuatu dengan aturan moral atau prinsip universal yang berlaku. Jadi, jika ada aturan atau hukum moral yang mengatakan bahwa suatu tindakan itu tidak boleh dilakukan, misalnya berbohong, maka meskipun berbohong itu dapat menghasilkan hasil yang terbaik, hal itu tetap dianggap salah menurut ilmu deontologi. Yang nomor 3 adalah nilai intrinsik dari tindakan, di mana dalam deontologi, tindakan yang dianggap baik atau buruk berdasarkan nilai intrinsiknya, bukan berdasarkan hasil akhirnya. Artinya, ada standar moral yang harus diikuti dan kebaikan atau keburukan suatu tindakan terletak pada sifat tindakan itu sendiri, bukan pada konsekuensinya. Contoh penerapan pendekatan deontologis. Misalnya, pada suatu situasi di mana seseorang ditanya oleh temannya, apakah dia tahu di mana teman mereka itu hilang, berada. Secara deontologi akan mengatakan bahwa berbohong itu salah. Meskipun berbohong dapat menghindari rasa sakit atau kesulitan bagi teman tersebut. Kejujuran adalah kewajiban moral yang harus dipatuhi, meskipun hasilnya bisa menyakitkan atau sulit untuk diterima. Teori utama dalam deontologi adalah yang pertama, teori kewajiban Immanuel Kant, di mana salah satu teori deontologi yang paling terkenal adalah dikemukakannya oleh Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa moralitas tidak bergantung pada hasil atau konsekuensi, melainkan pada niat dan kewajiban untuk mengikuti imperatif kategoris. Imperatif kategoris kan menyatakan bahwa kita harus bertindak menurut prinsip yang bisa diterima sebagai hukum universal. Artinya, jika kita melakukan sesuatu, kita harus bisa menerima jika semua orang juga melakukan hal yang sama dalam situasi yang serupa. Contohnya, jika kita berkata jujur kepada seseorang, kita harus bisa menerima bahwa tindakan jujur tersebut dapat diterapkan kepada semua orang dalam situasi yang sama. Jadi, berbohong itu tidak bisa dibenarkan, meskipun mungkin menghasilkan konsekuensi positif dalam situasi tertentu.
kewajiban dan hak. Pendekatan deontologisnya juga sering mengaitkan kewajiban moral dengan hak-hak individu. Misalnya, hak untuk dihormati dan dihargai secara adil. Menyimpang dari kewajiban itu misalnya, mencuri hak milik orang lain, itu dianggap salah. Terlepas dari alasan atau konsekuensi di balik tindakan tersebut. Kelebihan deontologi adalah yang pertama, keadilan dan kesejahteraan. Deontologi menekankan perlunya keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan setiap keputusan. Tidak boleh ada pengecualian dari kewajiban moral yang berlaku umum. Sehingga itu untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap semua individu. Yang nomor dua, konsistensi moral, di mana pendekatan ini memberikan panduan yang jelas dan konsekuensi mengenai apa yang dianggap benar atau salah. Tidak seperti utilitarianisme yang mengharuskan kita untuk menilai setiap tindakan berdasarkan hasilnya. Deontologi itu memberikan kita prinsip yang lebih tetap untuk kita ikuti. Apakah ada kritik terhadap metode tersebut? Ada. Apa kritiknya? Yaitu kritik terhadap deontologi, di mana yang pertama adalah mengabaikan konsekuensi. Salah satu kritik utama terhadap deontologi adalah bahwa dia cenderung mengabaikan akibat dari suatu tindakan. Dalam beberapa situasi, sebuah tindakan yang dianggap tidak bermoral seperti berbohong, bisa jadi menghasilkan konsekuensi yang baik, misalkan menghindari penderitaan atau pertikaian. Pendekatan deontologi dapat dianggap kaku karena tidak mempertimbangkan hasil akhirnya. Kedua, benturan kewajiban. Deontologi dapat menghasilkan situasi di mana dua kewajiban moral itu bertentangan. Misalnya, jika kita harus memilih antara menyelamatkan satu nyawa dengan berbohong atau mengatakan kebenaran dan membiarkan seseorang menderita, deontologi tidak memberikan solusi yang jelas tentang mana yang harus dilakukan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa kewajiban moral dalam aturan dan menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah tanpa menghiraukan konsekuensinya. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang adil dan konsisten, tetapi juga untuk menghadapi tantangan ketika kita menghadapi situasi yang kompleks dengan konsekuensi yang berlawanan. Meskipun demikian, deontologi tetap menjadi pendekatan yang penting dalam etika, terutama ketika kita berbicara tentang hak-hak individu dan keadilan moral yang mendasar, yang menekankan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kedua teori ini sering kali digunakan untuk menganalisis dilema etis dalam teknologi dan inovasi ilmiah. Seperti filsafat ilmu, epistemologi, dan ontologi menjadi dasar untuk memahami teknologi. Teori etika normatif deontologi seperti tadi yang saya jelaskan, utilitarisme dan virtue menyediakan kerangka untuk menilai dilema moral dalam inovasi seperti AI dan rekayasa genetika. Kita akan studi kasus mengenai analisis kasus AI dan etika, yaitu mengenai pengembangan genetika. Salah satu contoh dilema moral yang dihadapi pada dunia ilmiah adalah pengeditan genetik. Apa itu pengeditan genetik? Pengeditan genetik adalah proses yang digunakan untuk mengubah, menghapus, atau menambahkan genetik dalam DNA.
termasuk DNA organisme, manusia, hewan, ataupun tanaman. Tujuan dari pengeditan genetik adalah untuk memodifikasi sifat-sifat atau karakteristik organisme dengan cara yang sangat spesifik yang sebelumnya tidak dapat dilakukan dengan metode pembiakan tradisional. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan untuk memanipulasi untuk memanipulasi gen dengan presisi yang sangat tinggi yang dapat mengarah pada perubahan dalam cara tubuh atau organisme tersebut berfungsi. Beberapa teknik pengeditan genetik yang paling terkenal melibatkan alat seperti CRISPR Cas9, di mana teknologi pengeditan genetik terkemuka yang pertama adalah CRISPR Cas9, di mana adalah salah satu teknologi pengeditan genetik yang paling terkenal dan revolusioner, di mana CRISPR atau cluster regularity interspace short palindromic repeat adalah sebuah sistem dalam bakteri yang digunakan untuk melawan virus. Para ilmuwan telah mengadaptasi sistem ini untuk mengedit DNA dengan cara sangat spesifik dan terarah. Ca9 adalah protein yang berfungsi sebagai pemotong yang dapat memotong bagian tertentu dari DNA untuk kemudian dimodifikasi. Teknologi ini memungkinkan perubahan gen yang lebih cepat dan lebih efisien yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit genetik dan menghasilkan tanaman yang tahan hama dan bahkan memodifikasi sifat-sifat manusia seperti mengubah gen yang menyebabkan penyakit. Yang nomor 2, TALENs atau transcription activator like effector nuclean. Apa itu? TALENs adalah teknologi pengeditan genetik lain yang memungkinkan ilmuwan untuk memotong DNA di suatu tempat yang sangat spesifik. Seperti yang tadi disebutkan, Cas9, talent ini digunakan untuk menambahkan atau mengubah gen dalam organisme. Walaupun lebih kompleks dan lebih mahal dibandingkan Cas9, talent masih digunakan dalam beberapa aplikasi. Nomor 3, zinc finger nuclease atau ZIN. ZFN adalah alat lain untuk mengedit DNA yang menggunakan protein yang dirancang untuk mengenali dan memotong sekuens genetik tertentu. Teknologi ini lebih tua dan kurang efisien dibandingkan Cas9, tetapi masih digunakan dalam beberapa aplikasi penelitian sampai sekarang. Aplikasi penelitian genetik. Yang pertama adalah pengobatan penyakit genetik. Pengeditan genetik itu berpotensi digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh cacat genetik seperti hemofilia, fibrosis krisis, atau disfrosi otot. Dengan mengedit genetik, gen yang rusak atau tidak berfungsi diharapkan dapat memperbaiki fungsi tubuh dan dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Yang nomor 2, untuk pertanian dan ketahanan pangan, di mana dalam bidang pertanian pengeditan genetik digunakan untuk menciptakan tanaman tahan hama yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan memiliki nilai gizi lebih tinggi. Misalnya, pengeditan genetik dapat digunakan untuk menciptakan padi tahan salinitas atau tomat dengan kadar antioksidan yang lebih tinggi. Yang nomor 3, peningkatan kualitas hewan ternak.
di mana pengeditan genetik ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hewan ternak, seperti menciptakan ternak yang lebih sehat, pangan yang lebih efisien, dan daging yang lebih bergizi. Bioteknologi di pengembangan obat. Pengeditan genetik itu digunakan juga untuk pengembangan obat dan terapi biologis, di mana sel atau mikroorganisme yang telah dimodifikasi itu digunakan untuk memproduksi obat-obatan atau bahan kimia yang dibutuhkan untuk pengobatan. Apa sih potensi dan isu etisnya? Potensi resikonya. Meskipun beberapa pengeditan genetik menawarkan banyak manfaat, teknologi ini juga memunculkan isu etis dan moral yang sangat signifikan, terutama dalam konteks pengeditan genetik pada manusia. Beberapa isu etis diantaranya adalah yang pertama, pengeditan genetik pada germline, di mana pengeditan genetik dilakukan pada sel telur, sperma atau embrio dapat diwariskan ke generasi berikutnya, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, pengaruh jangka panjang, dan kemungkinan penyalahgunaan. Misalkan pengeditan untuk memilih sifat fisik tertentu seperti warna mata atau kecerdasan. Batasan moral. Sejauh ini kita seharusnya mengedit genetik manusia atau organisme. Apakah kita berhak mengubah sifat dasar manusia? Apa konsekuensi bagi keragaman genetik atau keanekaragaman hayati? Itulah nomor 2. Nomor 3 adalah kesenjangan sosial dan aksesibilitas, di mana pengeditan genetik dapat memperburuk kesenjangan sosial jika hanya dapat diakses oleh segelintir orang atau negara, menciptakan ketidaksetaraan dalam hal siapa yang mendapatkan keuntungan dari teknologi ini. Keamanan dan keberlanjutan. Ada kekhawatiran bahwa pengeditan genetik terutama pada pertanian dan ekosistem dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan atau dampak lingkungan yang berbahaya yang belum sepenuhnya dipahami. Pengeditan genetik adalah alat yang sangat kuat dan potensi yang luar biasa untuk mengubah dimensi medis, pertanian, dan bioteknologi. Namun, penggunanya harus disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai resiko, etis, moral, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Adanya dialog antar ilmuwan pembuat kebijakan dan masyarakat itu sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Menggunakan teknologi seperti Cas9, teknologi ini memungkinkan kita untuk mengedit DNA manusia yang membawa potensi luar biasa dalam menyembuhkan penyakit genetik. Namun, juga itu menimbulkan pertanyaan etis yang besar. Apakah kita memiliki hak untuk mengubah struktur dasar manusia? Filsafat ilmu memberikan pandangan bahwa meskipun pengembangan teknologi ini berpotensi menyelamatkan hakikat hidup manusia yang banyak, kita harus mempertimbangkan resiko yang lebih besar terhadap keberlanjutan manusia dan potensi penyalahgunaan teknologi. Berikut beberapa pandangan menurut falsafah ilmu. Pendekatan deontologis, kewajiban moral dan hak asasi manusia. Di mana menurut perspektif deontologis, yang menekankan kewajiban moral dan aturan universal, pengeditan genetik pada manusia bisa dianggap problematik jika bertentangan dengan prinsip moral yang mendasar, seperti menghormati kekudusan atau integritas manusia. Dalam hal ini, filsafat deontologi akan berargumen bahwa meskipun kita mungkin memiliki kemampuan untuk mengubah struktur dasar manusia, kita tidak seharusnya melakukan tanpa dasar yang salah, tanpa pertimbangan dan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti hak untuk modifikasi tanpa persetujuan.
Immanuel Kant menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai sarana untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu, manipulasi genetik manusia hanya dapat diterima jika dilakukan dengan mempertimbangkan martabat dan otonomi individu, yang tidak boleh dikompromi dengan keuntungan atau kemajuan ilmiah. Sedangkan yang pendekatan utilitarian, di mana manfaat terbesar bagi manusia atau bagi orang banyak adalah berfokus pada hasil dan konsekuensi tindakan. Mungkin lebih menerima ide pengeditan genetik jika dapat menghasilkan manfaat yang terbesar bagi banyak orang. Dalam perspektif ini, jika pengeditan genetik dapat menghilangkan penyakit genetik, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan memberikan keuntungan medis yang signifikan, maka mungkin dianggap sebagai tindakan yang sah, meskipun itu berarti mengubah struktur dasar manusia. Nah, namun meskipun utilitarianisme cenderung lebih terbuka terhadap pengeditan genetik, teori ini tetap mengharuskan kita untuk mempertimbangkan apakah dampak jangka panjang dalam pengeditan tersebut benar-benar menguntungkan umat manusia secara keseluruhan atau tidak. Tiga adalah prinsip etika lingkungan dan keadilan sosial. Dalam prinsip etika lingkungan dan keadilan sosial, filsafat ilmu akan mempertanyakan apakah kita memiliki hak untuk mengubah struktur dasar manusia jika teknologi ini hanya dapat diakses oleh sekelompok orang saja, atau jika pengaruhnya terhadap genetik mendatang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Ada kekhawatiran bahwa pengeditan genetik dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, menciptakan ketegangan antar mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak, atau bahkan menyebabkan penyalahgunaan untuk tujuan yang lebih buruk, misalkan eugenika. Filsafat ilmu dengan pendekatan ini bertanya, apakah kita memiliki hak untuk mengubah struktur dasar manusia jika akibatnya dapat menimbulkan ketidakadilan sosial atau mengurangi keberagaman genetik yang esensial atau penting untuk keberlanjutan hidup di bumi ini. Nomor 4, filsafat ilmu atau hak atas eksperimen ilmiah. Secara umum, filsafat ilmu berperan untuk membingkai pertanyaan-pertanyaan secara epistemologis tentang apa yang boleh kita lakukan dalam sains dan apa seharusnya yang kita lakukan. Filsafat ilmu juga mempertimbangkan batasan ilmiah dan etis dalam eksperimen terhadap manusia. Beberapa aliran filsafat ilmu yang positivisme akan lebih fokus pada potensi pengetahuan ilmiah dan kemajuan teknologi tanpa terlalu banyak mempertimbangkan dampak moralnya. Sementara aliran-aliran lain seperti filsafat kritis akan lebih menekankan kebutuhan untuk mempertanyakan nilai-nilai moral dalam setiap langkah perkembangan ilmiah termasuk pengeditan genetik. Nomor 5. Pentingnya diskusi etis dan sosial. Di dunia nyata, pengeditan genetik manusia membutuhkan diskusi etis yang sangat mendalam, yang melibatkan pandangan baik dari ilmuwan etika maupun sosiologi. Keputusan untuk mengedit struktur dasar manusia tidak hanya melibatkan pertimbangan ilmiah, tetapi juga pertimbangan sosial, budaya, dan agama. Filsafat ilmu akan menyarankan agar setiap kemajuan dalam pengeditan genetik dapat mengubah struktur dasar manusia harus dibarengi dengan peraturan hukum yang jelas dan prinsip etika yang mengakomodir keadilan sosial dan keberagaman pandangan moral dalam masyarakat. Nah, filsafat ilmu memberikan kerangka yang penting untuk menganalisis atau menilai apakah kita memiliki hak untuk mengubah struktur dasar manusia melalui teknologi. Pendekatan deontologis atau lebih meningkatkan kewajiban moral untuk menghormati hak dan martabat individu. Sementara pendekatan utilitarian atau lebih fokus pada hasil dan manfaat yang lebih besar bagi manusia. Namun, baik dari perspektif etika, hukum maupun filsafat ilmu, keputusan untuk mengubah struktur dasar manusia
harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan dampak yang jangka panjang, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang. Tantangan etika genetik, di mana kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan atau AI itu membawa tantangan etis yang sangat besar. Seiring dengan kemajuan canggih AI, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab dan keadilan dalam keputusan yang diambil oleh sistem otomatis. Misalnya, dalam kasus mobil otonom atau mobil otomatis yang mana membuat keputusan untuk menghindari kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh mesin tersebut? Filsafat ilmu membantu kita untuk menganalisis prinsip-prinsip tanggung jawab moral dalam konteks teknologi di mana manusia yang cerdas dapat membuat keputusan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Studi kasus mengenai mobil otonom atau mobil otomatis dan tanggung jawab atas keputusan yang diambil mesin. Pada mobil otonom atau self-driving car, kendaraan yang bergerak tanpa pengemudi manusia, itu salah satu dilema yang sangat besar yang muncul. Yang muncul adalah tanggung jawab moral dalam situasi di mana kendaraan harus membuat keputusan yang cepat untuk menghindari kecelakaan. Misalnya, jika sebuah mobil otonom menghadapi dua pilihan yang sulit dalam kondisi darurat, menabrak pejalan kaki atau melakukan manuver yang beresiko untuk mengemudi di dalam mobil. Dalam skenario seperti ini, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh mesin tersebut? Isu etis dalam mobil otonom. Keputusan moral yang diambil oleh mesin atau algoritma dalam mobil otonom harus membuat keputusan berdasarkan data yang ada, misalkan kecepatan, jarak, dan situasi sekitar dalam hitungan detik. Namun pertanyaan besar muncul, siapa yang bertanggung jawab jika keputusan yang diambil oleh mesin menyebabkan kerugian? Pengaruh hukum dan etika. Dalam sistem hukum yang ada, keputusan yang diambil oleh sebuah mobil otonom tidak selalu dapat disalahkan pada kendaraan itu sendiri. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menentukan siapa nih yang bertanggung jawab. Apakah itu pengembang teknologi, produsen kendaraan, atau pihak lain yang terkait? Kita bahas. Tanggung jawab moral dalam konteks teknologi mobil otonom. Untuk menganalisis tanggung jawab moral dalam konteks pengambilan keputusan oleh mobil otonom, filsafat ilmu memberikan wawasan penting dalam dua aspek utama, yaitu pendekatan utilitarianisme, di mana pendekatan utama adalah benar yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks mobil otonom, utilitarianisme akan menganalisis hasil dari tindakan tersebut. Misalnya, jika menabrak pejalan kaki, itu lebih sedikit kerugian daripada menempatkan pengemudi dalam bahaya. Maka menurut prinsip utilitarian, memilih untuk menabrak pejalan kaki bisa dianggap sebagai keputusan yang benar secara moral. Analisis konsekuensinya. Pendekatan ini berfokus pada konsekuensi jangka panjang. Jadi, meskipun untuk memilih menabrak ke pejalan kaki mungkin tampak buruk secara langsung, jika hasil akhirnya adalah menghindari kerusakan fatal pada banyak orang dalam kendaraan, maka keputusan tersebut dapat dibenarkan menurut prinsip utilitarian. Yang nomor 2, pendekatan deontologis atau kewajiban moral. Prinsip utama adalah kewajiban deontologis itu berfokus pada kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti. Terlepas dari konsekuensinya, dalam konteks mobil otonom, deontologis akan berargumen bahwa ada kewajiban moral untuk melindungi setiap kehidupan, baik itu pejalan kaki atau pengemudi, dan bahwa keputusan yang melibatkan nyawa manusia harus diambil berdasarkan prinsip moral
yang jelas bukan hanya hasil akhir. Nah, kewajiban moral untuk tidak menyebabkan bahaya dalam hal ini deontologi mengajukan pertanyaan penting tentang apakah kita berhak membuat keputusan yang melibatkan nyawa seseorang meskipun mesin dapat mengurangi jumlah korban secara keseluruhan. Filsafat ilmu itu menganalisis tanggung jawab moral dalam konteks teknologi, di mana filsafat ilmu, khususnya epistemologi atau teori pengetahuan dan etika, memberikan perspektif yang penting dalam mengevaluasi teknologi dan pengembangan keputusan yang melibatkan mesin. Beberapa pertanyaan penting yang dapat diajukan dalam perspektif ilmu adalah penciptaan pengetahuan dan keputusan moral, di mana filsafat ilmu membantu kita untuk mempertimbangkan sumber pengetahuan yang digunakan oleh teknologi tersebut seperti mobil otonom. Algoritma dan data yang digunakan untuk membuat keputusan harus diuji dengan keadilan dan akurasi. Misalnya, apakah algoritma tersebut telah dilatih dengan data yang mencakup berbagai situasi dan tidak bias. Filsafat ilmu mengingatkan kita untuk mempertimbangkan validitas epistemik dari pengetahuan yang digunakan oleh teknologi tersebut. Nomor 2, penerapan prinsip etika dalam teknologi, di mana filsafat ilmu juga dapat membantu kita memahami batasan moral dalam penerapan teknologi. Meskipun teknologi dapat memberikan solusi yang efisien dan cepat, apakah benar kita harus menyerahkan pengambilan keputusan etis terhadap mesin? Filsafat ilmu mempertanyakan apakah mesin bisa memiliki moralitas, atau apakah moralitas hanya milik manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab? Nomor 3, keputusan yang melibatkan ketidakpastian. Filsafat ilmu memberikan wawasan dalam mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, di mana ketika menghadapi dilema seperti di atas, itu tidak ada jawaban yang jelas dan pasti. Filsafat ilmu, terutama teori keputusan, membantu kita untuk memahami cara-cara terbaik untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas terhadap pertimbangan nilai-nilai moral yang ada. Filsafat ilmu dan regulasi etika pengembangan teknologi, di mana selain filsafat ilmu juga dapat membantu merumuskan kebijakan yang mengatur tanggung jawab moral dalam pengembangan pengetahuan teknologi, seperti mobil otonom. Nah, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang salah? Apakah pengembang teknologi bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan oleh mesin? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama tanpa merugikan pihak atau secara tidak adil? Dalam konteks mobil otonom, filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir moral dan etis yang diperlukan untuk mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh mesin tersebut. Dengan menggunakan utilitarianisme dan deontologi, serta memahami epistemologi dalam filsafat ilmu, kita dapat melihat secara bijaksana dalam menangani dilema moral yang ditimbulkan oleh teknologi. Di akhir tanggung jawab moral dan teknologi harus melibatkan diskusi etis yang melibatkan berbagai perspektif, baik ilmiah, sosial, dan hukum, untuk menemukan solusi yang adil dan tepat. Mengenai perubahan iklim dan tanggung jawab moral. Perubahan iklim merupakan adalah salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi umat manusia sekarang. Ilmuwan menyepakati bahwa aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca itu menyebabkan utama perubahan iklim. Namun dilema moral mengenai bagaimana kita harus menangani masalah ini, apakah kita harus mengorbankan kemajuan ekonomi untuk melindungi lingkungan, atau siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi? Filsafat ilmu mengajak kita untuk mempertimbangkan keadilan antar generasi, yakni bagaimana tindakan kita untuk memerangi masa depan mempengaruhi masa depan umat manusia dan planet saat ini.
filsafat ilmu dan perubahan iklim di mana menghadapi dilema moral dalam mengorbankan ekonomi dan lingkungan. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar yang dialami oleh umat manusia. Aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri telah menyebabkan peningkatan suhu global dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Dilema moralnya adalah bagaimana kita harus menangani masalah ini. Apakah kita harus mengorbankan kemajuan ekonomi untuk melindungi lingkungan? Atau lebih spesifiknya, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang sudah terjadi dan bagaimana keadilan sosial dapat tercapai? Filsafat ilmu juga menekankan berbasis pengetahuan, nilai-nilai moral dan epistemologi dapat memberikan pandangan yang lebih etis dan pengembangan ilmiah. Langkah-langkah yang tepat dalam menangani perubahan iklim yaitu pendekatan etika utilitarian dalam menghadapi perubahan iklim, di mana salah satu pendekatan filsafat etika yang dapat diterapkan pada masalah iklim adalah utilitarianisme. Dalam perspektif utilitarianisme, keputusan moral didasarkan pada konsekuensi atau hasil dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, utilitarianisme akan menilai apakah melindungi lingkungan dari kerusakan lebih bermanfaat bagi orang banyak daripada mengorbankan kemajuan teknologi. Misalnya, utilitarianisme akan melihat bahwa meskipun pengurangan emisi gas rumah kaca dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, itu dalam jangka pendek, manfaat jangka panjangnya seperti mengurangi dampak bencana alam, menjaga kesehatan manusia, dan memastikan keberlanjutan planet ini untuk generasi mendatang akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi banyak orang di seluruh dunia. Dalam hal ini, pengorbanan ekonomi untuk melindungi lingkungan dianggap sah karena manfaatnya lebih besar dalam jangka panjang. Nomor 2, pendekatan deontologis, di mana kewajiban moral untuk melindungi lingkungan. Dalam pendekatan deontologis yang berfokus pada kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti tanpa memperhatikan hasil, memberikan perspektif lain dalam masalah perubahan iklim. Dalam hal ini, kewajiban moral untuk melindungi lingkungan bisa dianggap sebagai tanggung jawab yang tidak bisa ditawar. Secara deontologis, kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga bumi dan menghormati hak-hak makhluk hidup, antara lain terlepas dari konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan. Misalkan kita bisa bergauman bahwa menghentikan deforestasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca adalah kewajiban moral. Karena menghancurkan alam berarti melanggar hak generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat. Immanuel Kant, tokoh utama dalam etika deontologis, akan menyatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan bumi hanya untuk kepentingan kita sendiri, karena bumi dan makhluk hidup di dalamnya juga memiliki hak moral untuk dihargai. Namun pendekatan ini juga mengarah pada konflik moral jika kewajiban untuk melindungi lingkungan bertentangan dengan kewajiban untuk memberikan kemakmuran ekonomi bagi orang-orang yang bergantung pada industri yang merusak lingkungan. 3. Etika lingkungan dalam keadilan antar generasi. Etika lingkungan menambahkan dimensi yang penting dalam perdebatan ini, di mana menekankan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral loh, terhadap generasi yang akan datang. Keadilan antar generasi menjadi kunci utama dalam konteks perubahan iklim. Karena dampak lain dan tindakan kita akan mempengaruhi kualitas hidup dan keberlanjutan planet ini terhadap anak cucu kita. Nah, yang nomor 4, analisis epistemologi pengetahuan dan tindakan. Dalam perspektif epistemologi dalam filsafat ilmu, kita harus mempertimbangkan bagaimana pengetahuan ilmiah digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Ilmu pengetahuan memberikan dasar untuk memahami penyebab dan dampak perubahan iklim. Namun, keterbatasan pengetahuan dan ketidakpastian ilmiah dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Filsafat ilmu itu menantang kita untuk berpikir tentang bagaimana pengetahuan ilmiah digunakan untuk kebijakan perubahan iklim, serta bagaimana pengetahuan ini dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif tanpa mengabaikan kesadaran moral. Solusi yang diberikan oleh filsafat ilmu yaitu pendekatan holistik,
di mana filsafat ilmu mengajukan solusi yang lebih holistik dalam menghadapi perubahan iklim. Ini berarti bahwa pengetahuan ilmiah harus dipadukan dengan pertimbangan etis dan sosial dengan mempertimbangkan tetap dampak lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Filsafat ilmu dapat membimbing kita dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan data ilmiah, tapi juga nilai-nilai moral yang berfokus pada keadilan sosial dan kelanjutan dan tanggung jawab global. Pendekatan interdisipliner untuk memastikan teknologi berkembang secara prinsip dan etika, penerapan hukum yang jelas dan adil sangat penting. Hukum tentang privasi data dan keamanan cyber adalah contoh nyata, di mana etika dan hukum bekerja sama untuk melindungi individu dan masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi. Itu juga hukum yang mengatur bioteknologi dan AI harus memastikan bahwa inovasi dilakukan dan mempertimbangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kelanjutan kehidupan. Dan integrasi nilai agama dan prinsip ilmiah, di mana interdisipliner menggabungkan nilai agama dengan prinsip ilmiah untuk mengatasi dilema moral teknologi. Integritas ini menawarkan solusi holistik pada isu seperti pengeditan genetik dan AI. Kunci lainnya adalah kolaborasi internasional antar pakar untuk penetapan standar etika teknologi global. Simpulan dan rekomendasi. Di mana secara keseluruhan, filsafat ilmu dan etika memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi dilema moral yang timbul akibat kemajuan teknologi dan inovasi ilmiah. Dalam menghadapi tantangan ini, kita harus menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pertimbangan moral yang mendalam. Dilema etis yang muncul dalam bidang genetik, AI, dan perubahan iklim itu memerlukan kerangka etika yang hati-hati untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan umat manusia dan bukan untuk merusak atau mengeksploitasi. Di mana pentingnya pendekatan holistik, yaitu mengembangkan teknologi memerlukan pendekatan holistik untuk memastikan inovasi berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap sosial. Yang kedua adalah rekomendasi kebijakan berbasis nilai, di mana kebijakan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan etika untuk mengatasi dilema moral yang muncul di era digital. Dan transformasi pendidikan era AI, di mana transformasi pendidikan di era kecerdasan buatan memerlukan integritas etika digital yang kuat untuk membekali generasi mendatang. Dan kolaborasi lintas disiplin, di mana kolaborasi antara filsafat ilmu, etika, dan kebijakan teknologi sangat krusial untuk menciptakan solusi yang inovatif, yang adil, dan berkelanjutan. Sebagai rekomendasi penting untuk meningkatkan prinsip etika dalam setiap langkah pengembangan teknologi, pemerintah dan komunitas ilmiah harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya menerapkan kebijakan keberlangsungan lingkungan, tapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih kepada para audiens yang telah hadir dan telah mengikuti sampai akhir dan telah menyimak dari presentasi yang saya berikan. Tidak luput saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizal SHMH atas perhatian dan dukungannya juga sebagai dosen pengampu dari Filsafat Ilmu. Bila ada diskusi atau pertanyaan bisa di kolom komentar atau chat pribadi. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kata, tidak lupa saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata karena manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.